Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi dari 52 sampai 56. Anggota kelompok 5 ada Fakir Nur Iskandar dengan akhiran NIM 12, Andika Rangga dengan akhiran NIM 22, dan saya sendiri Dika Priyan dengan akhiran NIM 24, dan ada Hilman Adinugraha dengan akhiran 36, dan ada Raffi Alifian Bintang Samudra dengan akhiran NIM 68. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu ada some consequence of the extension, yang kelima tiga Liouville theorem and the fundamental of algebra, yang 54 maximum modulus principle, 55 convergence of sequence, 56 convergence of series. Yang pertama akan kita bahas yaitu some consequence of the extension. Sekarang kita beralih ke beberapa konsekuensi penting dari perluasan rumus integral Cauchy di bagian sebelumnya, yaitu ada teorema pertama. Jika suatu fungsi f bersifat analitik pada suatu titik tertentu, maka turunan semua ordernya juga bersifat analitik. Untuk membuktikan teorema ini, kita asumsikan bahwa suatu fungsi f bersifat analitik pada titik Z0. Maka harus ada lingkungan dari Z min Z0 lebih kecil dari epsilon dari Z0, yang seluruhnya F bersifat analitik. Akibatnya ada lingkaran berorientasi positif C0, berpusat di Z0 dan berjari-jari epsilon per 2, sehingga F bersifat analitik di dalam dan di C0 pada gambar 68. Jadi di dalam lingkarannya ini. Pada bagian 51 dari ekspresi 4, kita ketahui bahwa F double aksen sama dengan 1 per PI integral atas C0 FSDS per S min Z pangkat 3. Di setiap titik Z bagian dalam C0 dan keberadaan F double aksen Z di seluruh lingkungan Z min Z0 kurang dari epsilon per 2 berarti F aksen analitik pada Z0. Argumen yang sama dapat diterapkan pada fungsi analitik F aksen untuk menyimpulkan bahwa turunannya F double aksen bersifat analitik. Teorema 1 sudah ditetapkan. Akibatnya, maka suatu fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y bersifat analitik pada suatu titik z sama dengan x, y diferensiasi f aksen menjamin kontinuitas f aksen di sana. Lalu, pada bagian 21, f aksen z sama dengan ux plus ivx sama dengan uy min iuy. Kita dapat menyimpulkan bahwa turunan parsial orde pertama dari U dan V adalah kontinu pada saat itu. Selanjutnya, karena F double aksen bersifat analitik dan kontinu di Z sejak saat itu juga. F double aksen Z sama dengan UXX ditambah IVXX sama dengan VJX min IUJX. Kita sampai pada akibat teorema yang diantisipasi pada bagian 26. Di mana fungsi harmonik pertama kali diperkenalkan. Akibat teorema dari fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y bersifat analitik di suatu titik z sama dengan x, y. Maka fungsi komponen u dan v mempunyai turunan parsial kontinu dari semua perintah pada titik itu. Bukti teorema berikutnya. Menurut E. Morera, bergantung pada fakta bahwa turunan fungsi analitik itu sendiri adalah analitik, sebagaimana dinyatakan dalam teorema 1. Selanjutnya teorema 2. Misalkan F kontinu pada dominan D jika integral atas C F Z dz sama dengan 0. Untuk setiap kontur tertutup C di D, maka
F bersifat analitik di seluruh D. Secara khusus, ketika D terhubung secara sederhana, kita mempunyai kelas fungsi kontinu yang didefinisikan pada D kebalikan dari teorema pada bagian 48, yaitu adaptasi dari teorema Cauchy-Goursat ke domain tersebut. Untuk membuktikan teorema di sini, kita mengamati bahwa ketika hipotesisnya terpenuhi, maka teorema di bagian 44 memastikan bahwa F memiliki antiturunan di D, yaitu ada fungsi analitik F sehingga Fz sama dengan Fz di setiap titik D. Karena F adalah turunan dari F, maka teorema 1 dapat disimpulkan bahwa F kecil bersifat analitik dalam D. Teorema terakhir kita di sini akan menjadi penting di bagian selanjutnya. Teorema 3, misalkan suatu fungsi F bersifat analitik di dalam dan pada A positif lingkaran berorientasi CR, berpusat di Z0 dan berjari-jari R. Bisa dilihat pada gambar 69. Jika MR melambangkan nilai maksimum FZ pada CR, maka F pangkat Z, Z0 lebih kecil atau sama dengan N faktorial MR per R pangkat N. Untuk N sendiri dari 1, 2, sampai seterusnya. Pertidaksamaan 2 disebut pertidaksamaan Cauchy dan merupakan akibat langsungnya dari ekspresi F pangkat N Z0 sama dengan N faktorial per 2 PI integral atas CR FZ DZ per Z min Z0 dipangkatkan N plus 1. Untuk N-nya sendiri yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang merupakan bentuk persamaan 6 yang sedikit berbeda pada bagian 51. Ketika N positif bilangan bulat. Kita hanya perlu menerapkan teorema ini di bagian 43 yang memberikan batas atas untuk moduli nilai integral kontur untuk melihatnya. F pangkat N Z0 lebih kecil atau sama dengan N faktorial per 2pi dikali MR per R pangkat N plus 1, 2 PR. Untuk N-nya sendiri 1, 2, dan seterusnya. Di mana MR adalah seperti pada pernyataan teorema 3. Pertidaksamaan tersebut tentu saja adalah sama dengan ketimpangan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada Liouville's theorem atau yang bisa disebut juga teorema Liouville. Nah, teorema Liouville ini jika Fz analitik pada keseluruhan bidang kompleks dan mutlak Fz terbatas untuk semua nilai Z, maka Fz-nya itu konstan. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita mulai dengan F aksen Z sama dengan seperdua pi integral kontur C Fz aksen dibagi Z aksen dikurang Z dipangkatin 2 DZ aksen. Syarat agar Fz terbatas mengatakan kepada kita sebuah konstanta tak negatif, M ada. Sehingga Fz kurang dari sama dengan M untuk semua Z. Jika kita mengambil C sebagai lingkaran, Z aksen kurang Z mutlak dikurang R, maka didapat seperti di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya ada the fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra, setiap polinomial tak konstan dengan koefisien real atau kompleks mempunyai 0 dalam C. Kita lihat seperti bawah, PZ sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2Z pangkat 2 tambah titik-titik tambah AN Z pangkat N. Nah, diketahui di sini AN tidak boleh sama dengan 0. Derajat N kurang dari sama dengan 1, setidaknya memiliki 1 0. Artinya setidaknya ada satu titik agar PZ0 sama dengan 0. Buktinya yaitu menggunakan kontradiksi. Misalkan PZ tidak 0 pada semua nilai Z, sehingga resiproknya didapatkan FZ sama dengan seper PZ, dan itu jelas utuh dan juga dibatasi dalam bidang kompleks.
Nah, untuk menunjukkan bahwa itu dibatasi, nah dapat ditulis seperti ini, W sama dengan A0 per Z pangkat N ditambah A1 per Z pangkat N min 1 hingga seterusnya ditambah AN min 1 per Z. Jadi didapatkan PZ sama dengan AN plus W dikali Z pangkat N. Selanjutnya, bilangan positif R yang cukup besar dapat ditemukan sehingga modulus masing-masing hasil bagi dalam pernyataan yang ada di pernyataan 3 kurang dari bilangan AN per AN mutlak per 2N ketika Z mutlak lebih dari R. Dengan demikian menunjukkan bahwa seperti di gambar bawah ini, mutlak W kurang dari AN per 2 ketika Z mutlak lebih dari R, sehingga mutlak AN plus W lebih besar dari sama dengan mutlak AN di dalam mutlak dikurang mutlak W dimutlakkan lagi lebih dari mutlak AN per 2 ketika mutlak Z lebih dari R. Nah, dari pernyataan 4 akan didapatkan eh, mutlak FZ sama dengan 1 PZ kurang 2 dibagi mutlak AN dikali R pangkat N ketika mutlak Z lebih dari R. Fundamental selanjutnya, jadi F dibatasi di luar Dix modulus Z kurang dari sama dengan R, tetapi kontinu di Dix tertutup, dan berarti F juga dibatasi di sana karena F dibatasi di seluruh bidang. Mengikuti teorema Liefel bahwa Fz dan akibatnya Pz adalah konstan, tapi Pz tidak konstan, dan hal ini merupakan kontradiksi. The fundamental theorem memberitahu kita bahwa setiap polinom berderajat n dikali n kurang dari sama dengan 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian faktor linear. Nah, didapat PZ sama dengan C dikali Z min Z1 dikali Z min Z2 hingga dikali Z min Zn, di mana C dan ZK itu K sama dengan 1,2 hingga N adalah konstanta kompleks. Teorema ini memastikan bahwa PZ memiliki nilai 0. Kemudian menurut latihan 9 bagian 54 yaitu PZ sama dengan Z min Z1 dikali Q1Z. Selanjutnya di mana Q1Z adalah polinomial derajat n kurang 1. Argumennya sama diterapkan pada Q1Z, mengungkapkan bahwa terdapat nomor Z2 sehingga PZ sama dengan Z kurang Z1 dikali Z kurang Z2 dikali Q2Z, di mana Q2Z adalah polinomial berderajat n-2. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai pada pernyataan 6. Beberapa konstanta ZK pada pernyataan 6 mungkin terdapat lebih dari satu kali. Jelas bahwa PZ dapat memiliki tidak lebih dari 0 berbeda. Oke, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah maksimum modulus principle atau prinsip modulus maksimum. Pertama, ada suatu lema yang berbunyi diasumsikan misalkan bahwa modulus Fz kurang dari sama dengan modulus Fz0 pada setiap titik Z di suatu lingkungan modulus Z min Z0 kurang dari epsilon, di mana F dikatakan adalah analitik. Maka Fz memiliki nilai konstan Fz0 di seluruh lingkungan tersebut. Nah, untuk membuktikan lema di atas, kita bisa asumsikan terlebih dahulu bahwa F memenuhi kondisi tersebut. Dan dimisalkan Z1 ini menjadi titik lain selain dari titik Z0-nya dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, misalkan ρ menjadi jarak antara Z1 dan Z0. Terus jika C ρ menyatakan lingkaran berorientasi positif dari modulus Z min Z0 sama dengan ρ, berpusat di Z0 dan melewati Z1. Untuk gambarnya akan ada di slide berikutnya. Dari rumus, belum, sebentar. Tadi rumusnya belum dibaca. Dari rumus integral Cauchy, kita bisa dapatkan bahwa Fz0 sama dengan 1/2 VI
dikali integral dari fz dz per z min z0. Nah, untuk representasi parametriknya, di sini tadi kita sudah tulis modulus z min z0 itu kan sama dengan rho. Terus kita ubah untuk menjadi z min z0 sama dengan rho dikali E pangkat I theta. Terus z sama dengan z0 plus rho E pangkat I theta dengan interval theta dari 0 sampai 2 pi. Lalu kita diferensialkan kedua ruasnya menjadi dz sama dengan rho I dikali E pangkat I theta d theta. Nah, untuk C-nya kita dapat menulis persamaan yang pertama sebagai berikut. Fz0 sama dengan 1 per 2 VI dikali integral 0 sampai 2 pi dari Fz0 plus rho E pangkat I theta dikali rho I dikali E I pangkat I theta d theta per rho dikali E I pangkat I theta. Ini didapat dari substitusi Z dan DZ ke persamaan pertama. Lalu disederhanakan lagi bentuknya menjadi Fz0 sama dengan 1 per 2 V dikali integral dari 0 sampai 2 V dari Fz0 plus rho dikali E pangkat I theta d theta. Lalu kita simpan ya formula di atas, bahwa ketika suatu fungsi adalah analitik di dalam dan pada suatu lingkaran yang diberikan, nilai fungsinya di pusat adalah rata-rata aritmatik dari nilai-nilainya pada lingkaran tersebut. Hasil ini kita sebut sebagai teorema nilai rata-rata Gauss. Nah, ini adalah gambar yang sebelumnya. Lanjut, dari persamaan yang kedua tadi, kita dapatkan pendidaksamaan bahwa Fz0 modulus Fz0 itu kurang dari sama dengan 1 per 2 V dikali integral dari 0 sampai 2 V terhadap Fz0 plus rho dikali E pangkat I theta d theta. Dengan kata lain, karena Fz0 plus rho E pangkat I theta kurang dari sama dengan modulus Fz0, maka kita dapatkan bahwa integral kedua ruasnya jadi integral dari 0 sampai 2 pi terhadap modulus dari Fz0 plus rho E pangkat I theta d theta kurang dari sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi terhadap modulus Fz0 d theta. Lalu kita dapatkan dari yang ruas kanannya itu diintegralkan jadi integral dari 0 sampai 2 pi modulus Fz0 plus rho dikali E pangkat I theta d theta kurang dari sama dengan 2V modulus Fz0. Lalu didapat bahwa Fz0-nya ini lebih besar daripada 1 per 2V integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 plus rho E pangkat I theta d theta. Didapat dari, dipindahkan aja yang 2V-nya ke sebelah kiri. Lalu dari pertidaksamaan 3 dan 5, itu kan tadi saling berlawanan ya. Tadi kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa Fz0 ini, modulus Fz0 ini sama dengan 1 per 2V dikali integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 ditambah rho dikali E pangkat I theta d theta. Lalu kita ubah lagi bentuknya jadi 1 per 2V dikali integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 d theta sama dengan 1 per 2V dikali integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 tambah rho dikali E pangkat I theta d theta. Lalu kita pindah ruaskan jadi 1 per 2V kali integral 0 sampai 2V modulus Fz0 d theta dikurang 1 per 2V dikali integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 ditambah rho dikali E pangkat I theta d theta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan yang di bawah ini. Jadi 1 per 2V dikali integral dari 0 sampai 2V modulus Fz0 dikurang modulus Fz0 ditambah
rho E pangkat I theta D theta sama dengan 0. Integran dalam integral terakhir kontinu dalam variabel theta. Dan mengingat kondisi pada persamaan 4 itu lebih besar dari atau sama dengan 0 pada seluruh interval theta 0 sampai 2π. Karena nilai integralnya 0, maka integralnya harus identik dengan 0. Yaitu, ini ada di persamaan 7, yaitu F modulus FZ0 ditambah rho dikali E pangkat I theta sama dengan FZ0 dengan interval theta 0 sampai 2π. Nah, ini menunjukkan bahwa modulus FZ ini sama dengan modulus FZ0 untuk semua titik Z pada lingkaran Z modulus Z min Z0 sama dengan rho. Akhirnya karena Z1 adalah titik apapun, sembarang titik dalam lingkungan yang dihapus, 0 kurang dari Z modulus Z min Z0 kurang dari epsilon, kita melihat bahwa persamaan modulus FZ sama dengan modulus FZ0 sebenarnya dipenuhi oleh semua titik Z yang terletak pada setiap lingkaran. Untuk modulus Z min Z0 sama dengan rho, di mana rho berada di interval 0 sampai epsilon, akibatnya modulus FZ sama dengan modulus FZ0 di mana saja dalam lingkungan modulus Z min Z0 kurang dari epsilon. Tetapi kita tahu dari contoh 4 bagian 25 sebelumnya bahwa ketika modulus dari suatu fungsi analitik konstan dalam suatu domain, fungsi itu sendiri konstan di sana. Dengan demikian, Fz sama dengan Fz0 untuk setiap titik Z dalam lingkungan, dan lemma di sini terbukti dengan lengkap. Lalu lemma ini dapat digunakan untuk membuktikan teorema selanjutnya, yang dikenal sebagai prinsip modulus maksimum. Bunyi teoremanya adalah jika suatu fungsi f adalah analitik dan tidak konstan dalam suatu domain D yang diberikan, maka modulus fz tidak memiliki nilai maksimum di D. Yang mana artinya tidak ada suatu titik Z0 dalam domain tersebut, sedemikian sehingga modulus fz kurang dari sama dengan modulus fz0 untuk semua titik Z di dalamnya. Mengingat bahwa f analitik di dalam D, kita akan membuktikan teorema ini dengan mengasumsikan bahwa modulus fz memang memiliki nilai maksimum di beberapa titik di D. Dan kemudian menunjukkan bahwa si fz ini harus konstan di seluruh D. Pendekatan umum di sini mirip dengan yang diambil dalam pembuktian lemma di bagian sebelumnya. Kita menggambar garis poligonal L yang terletak di D dan memanjang dari Z0 ke titik lain P di D. Juga D mewakili jarak terpendek dari titik-titik L ke batas D besar. Ketika D adalah seluruh bidang, D kecil mungkin memiliki bilangan positif nilai. Selanjutnya kita bisa perhatikan bahwa ada urutan titik-titik yang terbatas. Ini dari Z0, Z1, seterusnya sampai ke Zn. Sepanjang L sehingga Zn bertepatan dengan titik P dan modulus JK min JK min 1 ini akan kurang dari D untuk K dari 1 sampai ke N. Lalu dalam membentuk urutan yang terbatas ini dari lingkungan bisa dilihat di gambar 71. Ini bentuk 01 sampai ke N0 sampai ke NN. Untuk suatu urutan gitu ya. Di mana setiap NK memiliki pusat ZK dan radius D. Kita melihat bahwa F adalah analitik di setiap lingkungan ini, yang semuanya terdapat dalam D. Dan bahwa pusat setiap lingkungan NK untuk K sama dengan 1 sampai ke N, terletak di dalam lingkungan setiap NK min 1. Lalu karena modulus Fz-nya diasumsikan memiliki nilai maksimum di D pada Z0, maka juga memiliki nilai maksimum di N0 pada titik tersebut. Oleh karena itu, menurut lemma sebelumnya, Fz ini memiliki nilai konstan Fz0 di seluruh N0 maksudnya. Khususnya Fz1 sama dengan Fz0. Ini berarti bahwa Fz
kurang dari sama dengan FZ1 untuk setiap Z di N1 dan lemma dapat diterapkan lagi. Kali ini memberitahu kita bahwa si FZ ini sama dengan FZ1 sama dengan FZ0. Ketika Z berada di dalam N1, maka FZ sama dengan FZ0. Oleh karena Z2 berada di dalam N1, maka FZ2 sama dengan FZ0 juga. Oleh karena itu, modulus FZ kurang dari sama dengan FZ2 ketika Z berada di dalam N2. Dan lemma yang tadi sekali lagi dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa FZ sama dengan FZ2 sama dengan FZ0. Dengan cara yang sama, akhirnya kita mencapai lingkungan N ke N dan sampai pada fakta bahwa FZN ini sama dengan FZ0. Perlu mengingat bahwa Zn ini bertepatan dengan titik P yang merupakan setiap titik selain Z0 di dalam D. Kita dapat simpulkan bahwa Fz ini sama dengan Fz0 untuk setiap titik Z di D. Karena Fz sekarang telah terbukti konstan di seluruh D, maka teorema tersebut terbukti. Lalu jika suatu F adalah analitik di seluruh titik di dalam wilayah tertutup dan terikat R, maka F juga kontinu di seluruh R. Selanjutnya, modulus dari Fz memiliki nilai maksimum di suatu tempat di dalam R, yang mana artinya ada sebuah konstanta non-negatif M, sedemikian sehingga modulus Fz ini kurang dari sama dengan M untuk semua titik Z di R. Dan kesetaraan berlaku untuk setidaknya satu titik tersebut. Jika F adalah fungsi konstan, maka modulus Fz sama dengan M untuk semua Z di R, namun jika Fz tidak konstan, maka menurut teorema yang baru kita buktikan tadi, modulus Fz tidak sama dengan M untuk setiap titik Z di dalam R. Nah, dari teorema tersebut, ini mengakibatkan suatu koroleri atau akibat di mana berbunyi diasumsikan sebuah fungsi f kontinu pada sebuah wilayah tertutup dan terbatas di R. Maka bahwa fungsi ini analitik dan tidak konstan di dalam R. Maka nilai maksimum dari modulus Fz di R yang selalu tercapai terjadi di suatu tempat pada batas R dan tidak pernah di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan menuju ke bab yang kelima, yakni convergence of sequences. Pertama adalah di sini akan dikenalkan dengan mendefinisikan barisan tak hingga, yakni adalah bilangan-bilangan kompleks, yakni Z1, Z2 hingga tak hingga dari bilangan kompleks memiliki nilai Z. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon ada suatu bilangan positif N0 sehingga modulus Zn kurang Z itu kurang dari epsilon kapanpun N lebih besar dari N0. Secara geometris ini berarti untuk memiliki nilai N yang cukup besar, titik Zn itu terletak pada lingkungan epsilon yang diberikan dari Z. Jadi ketika kita lihat nilai-nilai kompleksnya akan Zn-nya ini akan mendekati ke Z. Karena kita bisa memilih nilai epsilon sekecil mungkin, maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang Zn ini akan semakin mendekat ke Z ketika nilai N-nya meningkat. Catatan untuk nilai N0-nya secara umum dibutuhkan, tergantung pada epsilonnya. Kemudian barisan 1 yang kita miliki Z1 sampai T hingga paling banyak akan memiliki satu nilai limit, yakni limit Z itu unik atau tunggal ketika limit Z-nya ada. Ketika limitnya ada, barisan dikatakan konvergen ke Z dan kita tuliskan limit N mendekati T hingga dari Zn sama dengan Z. Jika barisan tidak memiliki limit, maka dikatakan divergen. Maka di sini kita juga memiliki teorema, yakni misalkan Zn itu didefinisikan sebagai Xn plus IYN, di mana N-nya itu adalah bilangan bulat
positif n sama dengan 1, 2 sampai tak hingga, dan z sama dengan x plus y. Maka yang termanya itu isinya limit n mendekati tak hingga zn sama dengan z. Jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga xn sama dengan x dan limit n mendekati tak hingga yn sama dengan y. Pembuktiannya, untuk membuktikannya kami mengasumsikan bahwa kondisi 5 bertahan dan mendapatkan 4-nya. Sesuai dengan yang kelima, maka akan ada suatu bilangan positif epsilon yang yakni bilangan positif n1 dan n2 sehingga xn kurang dari xn min x kurang dari epsilon bagi 2 kapanpun ketika ada n lebih besar dari n1. Kemudian juga sama juga dengan yang untuk bagian imajinernya yakni yn min y kurang dari epsilon bagi 2 kapanpun n lebih besar n2. Maka jika n0 lebih besar dari dua bilangan bulat n1 dan n2, maka kita dapatkan modulus xn min x kurang dari epsilon bagi 2 dan modulus yn min y kurang dari epsilon bagi 2 kapanpun yn lebih besar n0. Karena tadi definisinya, maka kita bisa definisikan menjadi xn plus yn dikurang x plus y sama dengan xn min x ditambah yn min y. Dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, maka kita dapatkan kurang dari sama dengan xn min x ditambah yn min y. Maka sesuai dengan definisi yang tadi, xn plus yn, maka zn min z kurang dari epsilon. Maka kondisi 4-nya bertahan. Kemudian jika kita memulainya dengan kondisi 4, untuk setiap bilangan positif akan ada bilangan positif n0 sehingga xn modulus xn min x ditambah yn min y kurang dari epsilon kapanpun n lebih besar n0. Tetapi ketika kita lihat xn min x kurang dari xn modulus xn min x ditambah yn min y sama dengan x modulus xn plus yn min x plus y. Dan yang untuk bagian y-nya juga sama. Ini menunjukkan bahwa modulus xn min x kurang dari epsilon dan yn min y kurang dari epsilon. Maka kondisi 5 terpenuhi. Dengan demikian, teorema dapat dituliskan menjadi limit n mendekati tak hingga xn ditambah yn sama dengan limit n mendekati tak hingga xn ditambah limit n mendekati tak hingga yn. Kapanpun limit kanan atau limit kirinya ada. Kemudian untuk bagian contohnya, misalnya kita di sini memiliki barisan atau sequence Zn sama dengan 1 per n pangkat 3 ditambah i, di mana n-nya sama dengan bilangan bulat positif, itu akan konvergen ke i, karena kita kita menggunakan limit n mendekati tak hingga. Limit n mendekati tak hingga 1 per n pangkat 3 ditambah i, di sini akan menghasilkan 0 ditambah i sama dengan i. Kemudian jika kita menggunakan definisi yang tadi, Zn min I sama dengan 1 per N pangkat 3 kurang dari epsilon. Kapanpun N lebih besar dari 1 per akar pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, barisan Zn sama dengan min 2 ditambah I pangkat I dikali min 1 pangkat N dibagi N pangkat 2 dengan N bilangan bulat positif. Maka dengan menggunakan teoremanya kita dapatkan hasilnya sama dengan min 2. Kemudian dengan koordinat polar, kita dapat Rn itu kan modulus Zn dan Pn sama dengan argumen Zn. Dengan N-nya bilangan bulat positif. Dengan Zn menotasikan argumen principal, min P sampai ke dengan P-nya itu adalah min P sampai ke P dari Zn, maka limit N mendekati hingga Rn itu sama dengan 2. Akan tetapi limit N mendekati hingga P2N sama dengan P dan limit N mendekati hingga 2N min 1 sama dengan min P, maka limit dari Pn tidak ada ketika mendekati tak hingga. Selanjutnya ada convergence of series. Deret tak hingga. Sini ada sebuah deret yaitu sigma Zn untuk n dari 1 sampai tak hingga. Itu sama dengan Z1, Z2, seterusnya sampai Zn.
bilangan kompleks konvergen ke jumlah S jika urutannya yaitu sigma Zn dari N1 sampai N besar sama dengan Z1, Z2, seterusnya sampai Zn, di mana N besar itu 1, 2, dan seterusnya. Dari jumlah parsial konvergen ke S dapat dituliskan sebagai sigma Zn untuk N dari 1 sampai hingga sama dengan S. Perhatikan bahwa karena barisan dapat memiliki paling banyak satu batas, sebuah deret dapat memiliki paling banyak satu jumlah. Ketika suatu deret tidak konvergen, kita katakan deret itu divergen. Di sini ada teorema. Misalkan Zn sama dengan Xn plus IN. Untuk N-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Dan S sama dengan X besar plus I besar. Kemudian kita dapat persamaan 3. Itu sigma Zn untuk N sama dengan 1 sampai hingga sama dengan S. Jika dan hanya jika sigma Xn untuk N sama dengan 1 sampai hingga sama dengan X besar, dan sigma Yn N1 sama dengan 1 sampai hingga sama dengan Y besar. Teorema ini bisa kita tulis menjadi sigma Xn plus Yn untuk N sama dengan 1 sampai hingga sama dengan sigma Xn plus I sigma Yn. Setiap kali diketahui bahwa dua deret di sebelah kanan bertemu atau yang di sebelah kiri konvergen. Untuk membuktikan teorema, pertama dapat dituliskan penjumlahan parsial persamaan kedua sebagai Sn sama dengan Xn plus Yn, di mana X besar N sama dengan sigma Xn untuk N sama dengan 1 sampai N besar, dan Y besar N itu sama dengan sigma Yn. Sekarang pernyataan 3 benar jika dan hanya jika limit N besar menuju hingga Sn sama dengan S. Dan mengingat hubungan persamaan kelima, teorema tentang barisan di section 55, batas persamaan 6 berlaku jika dan hanya jika limit N besar menuju hingga X besar N besar sama dengan X besar, dan limit N besar menuju hingga Y besar N besar sama dengan Y besar. Oleh karena itu, batasan persamaan 7 menyiratkan pernyataan 3, dan sebaliknya, karena X besar N besar sama dengan Y besar N besar adalah jumlah parsial dari deret persamaan 4. Teorema di sini terbukti. Teorema tersebut berguna dalam menunjukkan bahwa sejumlah sifat deret yang sudah dikenal dalam kalkulus dibawa ke deret yang sukunya merupakan bilangan kompleks. Untuk mengilustrasikannya, disertakan dua sifat deret dan menyajikannya sebagai akibat atau korelasi. Di sini ada akibat 1. Jika sebuah deret bilangan kompleks konvergen, maka suku ke N konvergen ke 0 karena N cenderung tak hingga. Dengan mengasumsikan bahwa deret persamaan 1 konvergen, kita tahu dari teorema bahwa Zn sama dengan Xn plus Yn untuk N 1, 2, dan seterusnya. Maka masing-masing deret itu sigma Xn untuk N sama dengan 1 sampai hingga dan sigma Yn. Konvergen kita tahu dari kalkulus bahwa suku ke N dari deret konvergen bilangan real mendekati 0 karena N cenderung tak hingga. Jadi dengan teorema dalam section 55, kita mendapat limit N menuju hingga Zn sama dengan limit N menuju hingga Xn plus I dikali limit N menuju hingga Yn, yang itu menghasilkan 0. Maka akibat 1 terbukti. Dari akibat ini kita mendapati bahwa suku-suku deret konvergen dibatasi. Artinya ketika deret persamaan 1 konvergen, terdapat konstante positif M, sehingga modulus Zn kurang dari sama dengan M untuk setiap bilangan bulat positif N. Terdapat sifat penting lain dari deret bilangan kompleks, yaitu deret 1 dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn untuk N sama dengan 1 sampai hingga sama dengan sigma dari akar Xn kuadrat plus Yn kuadrat untuk N sama dengan 1 sampai hingga itu untuk Zn sama dengan Xn plus Yn. Dari bilangan real, akar dari Xn kuadrat plus Yn kuadrat konvergen. Di sini ada akibat kedua, konvergensi mutlak dari deret bilangan kompleks menyiratkan konvergensi deret tersebut. Untuk membuktikan akibat 2, kita asumsikan deret 1 konvergen secara mutlak, karena mutlak Xn kurang dari sama dengan akar dari Xn kuadrat plus Yn kuadrat.
dan mutlak yn kurang dari akar dari x kuadrat xn kuadrat plus yn kuadrat. Dari uji perbandingan dalam kalkulus kita tahu bahwa dua deret sigma mutlak xn untuk n sama dengan 1 sampai t hingga dan sigma mutlak yn. Dari uji perbandingan dalam kalkulus kita tahu bahwa ada dua deret yaitu sigma xn dan sigma yn harus konvergen. Selain itu, karena konvergensi mutlak dari deret bilangan real menyiratkan konvergensi deret itu sendiri, maka deret persamaan 8 keduanya konvergen. Dari teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa deret sama satu konvergen sehingga akibat dua terbukti. Dalam membuktikan bahwa jumlah dari sebuah deret adalah suatu bilangan tertentu S, seringkali lebih mudah untuk mendefinisikan sisa rho n setelah n suku dengan menggunakan jumlah parsial, yaitu rho n sama dengan S min Sn. Next. Jadi S sama dengan Sn plus rho n. Dan sejak mutlak Sn min S sama dengan mutlak rho n min 0, dapat dilihat bahwa deret konvergen dengan bilangan S jika dan jk barisan dari sisanya cenderung 0. Kita akan memanfaatkan hal ini terhadap power series, yaitu sigma rho n dikali z min z0 pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai t hingga, yaitu a0 plus a1 dikali z min z0 plus a2 dikali z min z0 kuadrat dan seterusnya sampai an dikali z min z0 pangkat n, di mana z0 dan koefisien an adalah konstanta kompleks dan z dapat merupakan titik manapun dalam satu deret tertentu yang berisi z0. Dalam deret yang melibatkan variabel z, jumlah deret, jumlah parsial, dan sisa masing-masing dinotasikan sebagai zsz, snz, dan rho nz. Selanjutnya ada contoh 1. Buktikan bahwa sigma z pangkat n untuk n sama dengan 1 sampai t hingga itu sama dengan 1 per 1 min z setiap kali mutlak z kurang dari sama dengan 1. Kita hanya perlu mengingat identitas exercise 9 di section 8, yaitu 1 plus z kuadrat dan seterusnya sampai z pangkat n itu sama dengan 1 dikurang z pangkat n plus 1 dibagi 1 per z. 1 min z. Untuk z-nya tidak sama dengan 1. Untuk menulis jumlah parsial snz itu sama dengan sigma z pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n besar min 1, yaitu sama dengan 1 plus z kuadrat seterusnya sampai z pangkat n min 1. Sebagai sn z itu sama dengan 1 dikurang z pangkat n dibagi 1 min z jika sz sama dengan 1 per 1 min z. Kemudian rho nz itu sama dengan sz min snz yang menghasilkan z pangkat n per 1 min z untuk z tidak sama dengan 1. Maka mutlak rho nz itu sama dengan mutlak z pangkat n dibagi mutlak 1 min z. Dalam hal ini jelas dari sini bahwa sisanya rho nz cenderung 0 ketika mutlak z kurang dari 1, tetapi tidak ketika mutlak z lebih dari sama dengan 1. Maka terbukti. Iya, terima kasih. Slide awal coba saya lihat. Ini masih integral ya. Ini masih integral ya, tapi udah masuk ke deret barisan ini.
Iya, Iya Pak. Pak, itu 2 subbab udah masuk ke bab 5. Oh, makanya. Iya, iya, iya. Saya agak bingung sebentar. Oh, gabung. Lah, pembagiannya, oh gitu. Kirain bab 4 selesai, terus bab 5 ganti kelompok, ya enggak ya? Iya Pak, enggak. Kemarin sih udah ngingetin ke Pak Ibnu sih. Di kelompok ini Oh, eh, sebagian di bab 4, sebagian di bab 5. oke, oke. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Oke, coba lanjut dulu sedikit. Lihat, next. Next, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar dulu, pelan, pelan, pelan. Oke ya, teorema perluasan ya. Oke, terus, tar dulu ini ya. Sebentar ya. Enggak, stop, stop dulu, stop. Nah, ini ada bentuk, bentuk apa? Integral ya. Integral Cauchy ini ya. Jadi nanti kalian kalau menemukan bentuk f pangkat n z 0 ya, itu sama dengan n faktorial per 2 pi integral. Kok CR sih nulisnya? Integral CR gitu. Atau integral C itu. Itu di bagian yang saya kelewat ini. Jadi nanti kalian biasanya ketemu integralnya itu justru integral C, C-nya nanti didefinisikan gitu ya. Kemudian kalian tentukan Z0 titik singularnya apa gitu ya. Nanti terdefinisi Z0-nya masuk nggak di dalam kurvanya itu. Maka nanti menghitungnya adalah sama dengan eh, turunan ke N dari Z0 dikali 2 pi dibagi N faktorial. Jadi malah dibalik gitu yang hitungnya ya. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Terus lanjut teorema Liouville, lihat di sini mana? Ya ini ya. Jadi ya ini contoh contoh Z kurang Z aksen. Sebentar nulisnya gini ya. Ya ini cuma 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 menyatakan ini ya. Teorema Liouville ini menyatakan bahwa FZ dia analitik, kemudian modul Z-nya dia terbatas gitu ya. Jadi kalau ini terpenuhi maka fungsi Z-nya itu dia merupakan fungsi konstan gitu ya. Nah, ini proses pembuktiannya ya direview aja ya, dibaca pelan-pelan ini. Memang konsepnya lumayan banyak ini ya. Oke, terus nah teorema dasar aljabar. Ini teorema dasar aljabar ya. Jadi kalau kalian ditanya teorema dasar aritmatika, teorema dasar kalkulus, teorema dasar aljabar, kalau teorema dasar aritmatika kan bilangan bisa ditulis sebagai perkalian bilangan-bilangan prima gitu ya. Ini teori bilangan ada tuh. Nah, ini teorema dasar aljabar ya, ini bunyinya ya. Jadi polinom ya, ini ditulisnya dalam variabel kompleks ya. Tapi dalam variabel real biasa ya ini ya. Jadi polinom ya, polinom seperti ini dengan an. An itu apa? Koefisien z pangkat n ya. Koefisien variabel x, variabel berpangkat n ya. Eh, Setidaknya memiliki satu titik agar nilainya sama dengan nol. Dan di sini kan titiknya bisa berbeda, bisa juga kembar gitu. Ya, nah ini prosesnya juga sama gitu ya. Resiprok tuh kebalikannya ya. Nilai resiprokalnya, nilai kebalikannya. Oke, terus ya ini pembuktiannya aja ya. Oke, terus nah, prinsip modulus maksimum. Oke, ini teori yang agak advance ya di dalam integral fungsi kompleks ya. Ya, tapi kalian cukup tahu aja bahwa kalau bentuknya seperti ini ya, fz kecil sama dengan fz0 modulusnya gitu ya. Maka fz dia memiliki nilai konstan fz0 ya. Dan lihat dalam pembuktiannya ini integral Cauchy-nya selalu dipakai ya. Jadi kalian lihat tuh mana integral Cauchy, mana integral Cauchy-Gorsat gitu ya. Perbedaannya lihat pemakaiannya dari contoh-contoh soal yang ada gitu ya. Jadi selalu ya. Ini kenapa eh, apa tidak ada pangkat n-nya ya. Kalau yang tadi kan f pangkat n turunan ke f turunan ke n dari f gitu ya. Terus z dikurang z0-nya juga pangkat n tambah 1 ya. Nah, itu tolong dibedakan nanti memakainya di mana gitu. Oke, terus bla bla bla. Oke, terus ya ini juga ya. Terus
Ya. Nah, ini teoremanya ya. Ya, untuk soal-soal dengan penggunaan teorema ini bukan sekedar soal menghitung ya, tapi kadang-kadang lebih banyak ke soal pembuktian. Di buku kalau dilihat soal-soalnya ya itu analitik banget gitu ya. Nggak tahu nih, sanggup nggak kita masuk sampai dibahas di soal-soal itu ya. Tapi kalian tahu dulu ya, ya ini sisi konsep dalam integral kompleks seperti ini gitu ya. Fungsi analitik ternyata sangat berperan gitu ya. Nah, itu gambar 71 itu ilustrasi saja ya. Jadi kalau Z0, Z1 bergerak sampai ke Z10 ya. Nah, dia karena F-nya analitik, dia kan seolah-olah bisa bergerak gitu ya setiap lingkungannya, setiap titik Z0, Z1 itu masing-masing punya lingkungan N0, N1 gitu ya. Sehingga nanti lema yang diinginkan bisa terbukti gitu ya. Oke, terus ini ada di buku ya. Terus, nah ini ya, terjemahannya begini ya. F-nya continue, pada domain tertutup ya, terbatas, analitik, tidak konstan, nilai maksimumnya selalu tercapai, terjadi di suatu tempat pada batas R. Ya, oke bunyinya seperti ini. Oke, terus ini masuk bab 5 ya, konvergenan barisan ya. Nah, ini eh, ya kalau kita review di kalkulus berubah banyak ya, sebetulnya konsep kekonvergenan ya itu sama saja ya dalam barisan dalam deret nanti kan kita akan membahas banyak di dalam deret juga gitu ya. Kemudian ada istilah deret Lorentz nanti muncul di situ ya. Itu ya konsepnya sama gitu ya. Cuma ya di sini ketika bicara tentang apa namanya? Bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks kan ini ya posisinya ada di bidang gitu ya. Ketika kita mengambil titik Z, maka dia kan diwakili oleh koordinat X dan koordinat Y. Beda ketika bicara tentang bilangan real gitu ya, barisan bilangan real ya sudah di situ saja bilangannya gitu ya pada pada garis bilangan sumbu X gitu ya. Nah, jadi nanti mengambil pembuktian kekonvergenannya itu mengambil daerahnya itu berupa lingkungan ya, epsilonnya berupa lingkungan, berupa cakram buka gitu. Kalau di barisan bilangan real ya, tar dulu jangan gerak-gerak dulu. Nah, kalau dalam bilangan real itu mengambil lingkungannya itu cukup pada sumbunya. Tapi kalau ini pada bidang gitu, ya. Jadi pernah saya sampaikan di awal ya. Jadi fungsi kompleks ini sebetulnya seperti fungsi maaf barisan kompleks ini seperti barisan seperti bilangan seperti variabel dua variabel gitu ya. X, Y gitu ya. Jadi bilangan kompleks ini memiliki dua variabel X dan Y. Makanya dalam representasi geometrisnya itu pasti melibatkan bidang gitu. Ya. Oke, terus. Nah, ini sama ya. Nah, misalkan mengambil limitnya gitu ya. Mengambil limitnya kan ternyata konsekuensinya ini gitu ya. Zn itu ya bergantung dari nilai xn dan nilai yn. Maka ketika mengambil limitnya, ya mengambil limit Zn, n menuju θ hingga ya kita mengambil dua limit, limit dalam bentuk xn dan limit dalam bentuk yn masing-masing harus diperiksa. Satu diantaranya divergen maka limitnya tidak konvergen gitu ya, divergen juga. Ini mirip seperti fungsi peubah banyak gitu ya. Nah, konteks mencari limitnya dalam kekonvergenan barisan ya sama aja gitu ya. Dalam mencari nilai limitnya ya itu ada manipulasi epsilon per 2 untuk xn kurang x gitu ya sehingga nanti dijumlahkan akan lebih kecil dari epsilon gitu ya. Nah, mengambil n lebih dari n1 n lebih dari n2 kenapa? Karena masing-masing barisan xn dan barisan yn itu memiliki bilangan bilangan pembatas gitu ya, bilangan positif n1 n2-nya gitu ya sedemikian rupa sehingga bentuk xn kurang x atau yn kurang y-nya itu memenuhi nilai dari epsilon, lebih kecil dari epsilon ya. Kita buat saja lebih kecil dari epsilon per 2. Ya tujuannya nanti dalam pembuktiannya ya itu mengarah ke keberlakuan limit ya, kekonvergenan barisan itu ya.
Terus, nah ini kan, jadi lebih kecil dari epsilon kan, Zn dikurang Z gitu. Jadi yang diolah kan mencari bentuk modulus Zn kurang Z, apakah lebih kecil dari epsilon. Ya manipulasinya adalah membuat nilai Xn kurang X dan nilai Yn kurang Y itu lebih kecil dari epsilon per 2 gitu ya. Dan batas N0-nya yaitu ya batas yang memastikan bahwa nilai Xn dan Yn-nya itu lebih kecil dari epsilon gitu ya. Oke, terus nah ini ya sama ya. Jadi limit sebentar. Limit Xn tambah Yn sama saja menghitungnya dengan mencari limit Xn ditambah I dikali nilai limit Yn. Jadi masing-masing komponen real dan imajiner dari bilangan kompleksnya ya itu dihitung limitnya gitu. Nah, di contoh satu ini kan yang menentukan konvergennya itu di unsur N-nya ya. Kalau unsur I-nya kan tidak kelihatan gitu. Jadi dalam mencari limitnya ya udah yang berpengaruh nilai N-nya gitu. Ya. Terus lihat contoh 2 tadi. Contoh 2 juga sama nih ya. Yang berlaku kan di bagian N-nya. Nah, cuma itu min 1 pangkat N gitu ya. Seolah-olah seperti deret ganti tanda gitu ya di bagian imajinernya itu. Nah, ini membuktikannya, ini lihat hati-hati ya, cara melihatnya pembuktiannya seperti ini gitu ya. Ini dia tidak punya apa namanya limit karena dekati dari mana nih 2n hasilnya pi 2n kurang 1 ya. Jadi kalau suku-sukunya ganjil, suku-sukunya genap, nilainya berbeda gitu ya. Yang satu pi, yang satu min pi gitu. Maka dia tidak punya limit, hanya di bagian yn-nya ya. Maka keseluruhannya nanti dia tidak punya limit untuk yn-nya gitu. Terus oke, nah ini kekonvergenan barisan. Jadi bedanya barisan dan deret, kalau deret itu barisan yang dijumlahkan ya, suku-sukunya ya. Gitu. Terus, nah prinsip mencari kekonvergenan barisan, deret, itu mencari jumlah parsial ya. Kalau di dalam konsep deret ya, ini kalkulus dulu. Ini juga sama gitu ya, jumlah parsialnya seperti ini. Gitu, terus, ini prosesnya sama. Terus, nah ini ya, jumlah parsial Sn sama dengan X, parsial Xn tambah I kali parsial Yn. Jadi masing-masing harus dicek. Ya mungkin kalian bolehlah mereview bagaimana cara menghitung jumlah parsial. Ya intinya memang mencari limitnya nanti gitu ya. Ya terus. Oke, ini ada korolerinya ya. Oke, terus. Nah, ada istilah konvergen mutlak gitu ya. Konvergen bersyarat, konvergen mutlak ya. Itu istilahnya mirip ya, mirip dengan istilah yang kita kenal waktu di kalkulus saat membahas konvergen ya. Terus row apa nih? Row sisa ya. Ini di buku kayak gini ya bahasanya ya. Kayaknya agak beda ya. Sama ini. Referensinya dari Churchill ini ya, kayak gini ya. Oh iya, Pak. Jumlah parsial, oh ya, row n sama dengan SD kurang Sn. Nggak sisa ini. Oke, terus. Oke, ini ada deret pangkat ya. Jadi deret pangkat, deret yang melibatkan unsur pangkat. Kemudian di sini nanti nilai Z0-nya, ya. Z0-nya ini bisa jadi dia berupa bilangan kompleks 0 atau ya berupa bilangan kompleks secara sebarang gitu ya. Kalau di dalam kalkulus nanti kita bicara mengenal istilah deret pangkat juga ya. Deret pangkat eh, ini juga dalam bilangan kompleks variabel X-nya variabelnya dia berupa variabel bilangan kompleks. Sebentar. Sama ya, masih mirip ya dengan yang di kalkulus ya. Oke, terus. Nah, itu yang di atas itu kan seperti deret geometri ya. Tapi di sini eh, lambang Z-nya untuk bilangan kompleks. Ya. Nah, ini sama aja gitu ya bentuknya.
bilangan kompleks dianalogikan dengan bilangan real. Untuk menghitung jumlah parsialnya itu ya 1 kurang Z pangkat N dibagi 1 kurang Z atau SZ-nya sebenarnya itu 1/1 kurang Z. Dan ada batas bahwa deret geometri ya, dia akan konvergen kalau modulus Z-nya kalau dalam bilangan real ya nilai mutlaknya lebih kecil dari 1. Ya, pembuktian detailnya ada waktu di itu ya, deret bilangan real ya. Terus ya, oke, terus ini fotonya siapa ini? Fotonya siapa, Wit? Dimas, Pak. Dimas. Ya udah. Oke ya, jadi ini pengantar untuk deret kira-kira seperti itu. Nah, materi berikutnya lebih teknis memang ya. Jadi nanti keterampilan dan konsep-konsep tentang deret ini kalian akan perkenalkan relatif sama lah. Cuma nanti ada yang baru sedikit deret Lorentz itu seperti apa ya. Berdasarkan deret pangkat itu satunya. Oke, silakan lanjut. Untuk kelompok lagi cukup ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Satu, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami subbab 57 sampai 61. Anggota kelompok kami ada Aurelia, Hana, Muhammad Bagas, Fahar Labib, dan Zahra Ayu. Yang pertama ada Dede Taylor. Misalkan fungsi f analitik di seluruh disk mutlak Z min Z0 lebih kecil R lebih kecil dari R0 yang berpusat pada Z0 dengan jari-jari R0 seperti gambar 74. Maka FZ memiliki representasi deret pangkat sebagai berikut. Yang persamaan pertama FZ sama dengan sigma hingga N sama dengan 0 AN Z dikurang Z0 pangkat N dengan mutlak Z min Z0 lebih kecil dari R0 di mana pada persamaan kedua AN sama dengan F pangkat N Z0 per N faktorial dengan N 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya deret pertama konvergen ke FZ ketika Z terletak di terbuka yang disebutkan. Ini adalah ekspansi dari FZ menjadi deret Taylor tentang titik Z0. Ini adalah deret Taylor yang sudah dikenal dalam kalkulus, yang disesuaikan untuk fungsi variabel kompleks, dengan kesepakatan bahwa F pangkat 0, Z0 sama dengan FZ0, dan 0 faktorial sama dengan 1. Deret pertama dapat tentu saja ditulis sebagai berikut. FZ sama dengan FZ0 ditambah F aksen Z0 per 1 faktorial Z dikurang Z0 ditambah F2 F turunan kedua Z0 per 2 faktorial dan seterusnya dengan Z dengan mutlak Z min Z0 lebih kecil dari F0. Setiap fungsi yang analitik di suatu titik Z0 harus memiliki deret Taylor tentang Z0. Karena jika F adalah analitik di Z0, maka F adalah analitik di sepanjang beberapa lingkungan mutlak Z min Z0 yang lebih kecil dari epsilon. Dari titik tersebut, dan epsilon dapat berfungsi sebagai nilai R0 dalam kenyataan teorema Taylor. Juga jika F adalah seluruh R0 dapat dipilih sebesar apapun, dan kondisi kapsulan menjadi mutlak Z min Z0 lebih kecil dari tak hingga. Deret kemudian akan konvergen ke FZ di setiap titik Z dalam bidang terbatas. Ketika diketahui bahwa F adalah analitik di seluruh bagian dalam sebuah lingkaran yang berpusat di Z0, konvergensi dari Taylor tentang Z0 ke FZ untuk setiap titik Z di dalam lingkaran tersebut terjamin. Tidak ada uji konvergensi deret yang diperlukan. Bahkan menurut teorema Taylor, deret tersebut konvergen ke FZ dalam lingkaran sekitar Z0 yang jari-jarinya adalah jarak dari Z0 ke titik Z1. Terdapatnya di mana F akan menjadi analitik. Pada bagian selanjutnya, kita akan pertama kali membuktikan teorema Taylor ketika Z0 sama dengan 0.
di mana F diasumsikan analitik di sepanjang lingkaran mutlak Z lebih kecil dari R0 dan deret pertama menjadi deret Maclaurin. Kan tadi di deret pertama itu deret Taylor. Nah, karena di sini Z0-nya itu 0, jadi dia berubah jadi deret Maclaurin. Nah, bukti dari teorema Taylor. Untuk memulai turunan dari representasi deret yang 4 tadi, deret Maclaurin, kita tulis mutlak Z sama dengan R. Dan misalkan C0 sebagai lingkaran berorientasi positif, mutlak Z sama dengan R0, di mana R lebih kecil dari R0, lebih kecil dari R besar 0 pada gambar 75. Karena F nanti di dalam dan pada lingkaran C0, dan karena titik Z berada di dalam lingkaran C0, ini adalah rumus integral Cauchy berlaku, yaitu Fz sama dengan 1/2 pi integral C0 Fs ds per S dikurang Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Sebentar, Hana, balik dulu slide sebelumnya. Itu gambar 75 gimana itu penjelasannya tadi? Penjelasan sedikit gimana gambarnya itu? C0-nya yang mana C0? Itu C0 yang Pak, mana? channel yang berorientasi positif. Kurva berorientasi positif. Terus yang lingkaran putus-putus itu apa? Apa itu lingkaran putus-putus? Ya, jadi bacanya pelan-pelan, pelan-pelan bukan ininya ya, intonasinya ya, tapi maksudnya kan kita punya yang namanya modulus Z sama dengan R kecil tuh ya. Modulus Z sama dengan R kecil. Itu kan lingkaran dengan jari-jari R kecil gitu ya. Kemudian ada lagi C0 lingkaran orientasi positif dengan jari-jari R0 ya. Nah, kemudian R kecil lebih kecil dari R0, R0, R kecil lebih kecil dari R0 kecil, R kecil 0, dan R kecil 0 lebih kecil dari R besar 0. Gambarnya gitu ya. Jadi ada 3 jari-jari ya. R kecil 0, dan R besar 0. Gitu ya. Nah, itu kan kurvanya ada di dalam kurvanya, kurva C0-nya itu seolah-olah ada di dalam, dijepit ya, diantaranya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian fungsi F dia analitik. Analitiknya di dalam lingkaran channel. Jadi syaratnya harus itu ya. Kemudian titik Z, semua titik Z ada di dalam lingkaran channel. Ya, jadi pemastikan perhitungannya dalam integral Cauchy itu harus dipastikan bahwa nilai Z0-nya ada di dalam lingkaran. Itu ya. Nah, dari sini kan itu merupakan syarat keberlakuan dari integral Cauchy gitu ya. Apa bunyinya integral Cauchy ini ya? Fz itu bisa dihitung sebagai ini gitu ya. Tapi nanti dalam soal biasanya yang diberikan hitung integral C0 dari apa gitu ya. ds per S kurang Z gitu. Nah, itu sebetulnya menghitungnya dengan cara 2pi dikali nilai Fz-nya. Tapi nilai Z-nya nanti yang ditentukan gitu ya. Anda harus sedikit manipulasi aljabar untuk bisa mendapatkan nilai Z-nya gitu. Ya. Oke, silakan lanjut. Tapi ini bagian dari bukti teorema Taylor ya, prosesnya ya. Oke, lanjut. Baik, untuk lanjutan dari bukti dari teorema Taylor, di mana integral Cauchy ini berlaku, sekarang faktor 1 per S min Z dalam integral ini dapat kita tulis dalam bentuk 1 per S min Z sama dengan, ini kita faktorkan 1 per S-nya, jadi 1 per S dikali 1 per 1 min Z per S.
Nah, kemudian kita tahu dari contoh di bagian 56 bahwa bentuk dari 1/1 min Z itu bisa ditulis sebagai sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1, Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar dibagi 1 min Z. Nah, kemudian ketika Z adalah bilangan kompleks lain selain dari 1, menggantikan Z dengan Z per S, dalam ekspresi tadi, kita dapat menulis ulang persamaan 2 sebagai 1 per S min Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 N pangkat N besar min 1, 1 per S pangkat N plus 1 Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar dikali 1 per S min Z dikali S pangkat N. Kemudian bentuk ini kita kalikan dengan Fs dan juga mengintegrasikan kedua sisi terhadap S di sekitar C0. Kita dapat integral C0 Fs ds per S min Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1 integral terhadap C0 Fs ds per S pangkat N plus 1 Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar integral C0 Fs ds per S min Z S pangkat N. Kemudian dengan mempertimbangkan ekspresi 1 dan fakta bahwa ini dari yang integral Cauchy tadi 1/2 pi untuk N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dapat jadi sederhana setelah kita mengkalikannya dengan 1/2 pi. Maka bentuk menjadi Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1 F turun ke N 0 per N faktorial Z pangkat N ditambah rho N besar Z. Di mana rho NZ ini bentuk integral Cauchy dikali Z pangkat N. Z pangkat N per 2 pi integral C0 Fs ds per S min Z S pangkat N. Kemudian ada representasi 4 di bagian 57 sekarang mengikuti setelah menunjukkan bahwa limit N besar sampai dengan tak hingga dari rho NZ ini sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, kita ingat bahwa modulus Z sama dengan R, dan bahwa C0 memiliki jari-jari R0, di mana R0 lebih besar dari R. Kemudian jika S adalah suatu titik pada C0, kita dapat melihat bahwa nilai mutlak dari S min Z itu pasti lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak S min nilai mutlak Z sama dengan R0 kurang R. R kecil 0 kurang R. Karena itu, jika M menyatakan nilai maksimum dari nilai mutlak Fs pada C0, maka dapat nilai mutlak dari rho NZ lebih kecil sama dengan dari R pangkat N besar dibagi 2pi dikali M besar per R kurang R0 kali R kecil 0 pangkat N, 2pi R kecil 0 sama dengan M R kecil 0 per R kecil 0 kurang R kecil dikali R per R 0 pangkat N. Karena R per R0 itu kurang dari 1, maka batas di 7 jelas berlaku. Kemudian untuk memverifikasi teorema ketika cakram berjari-jari R besar 0 berpusat pada titik Z0 yang sembarang, kita anggap bahwa F analitik ketika nilai mutlak dari Z min Z0 itu kurang dari R besar 0. Dan memperhatikan bahwa fungsi komposit F Z tambah Z0 harus analitik ketika nilai mutlak dari Z tambah Z0 dikurang Z0 itu kurang dari R besar 0. Ketidaksetaraan terakhir ini tentu saja hanya nilai mutlak Z kurang dari R besar 0. Dan jika kita tulis GZ sama dengan F Z tambah Z0, analitisnya dari G dalam dis nilai mutlak Z kurang dari R0 memastikan adanya representasi deret Maclaurin, yaitu GZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga G turun ke N 0 per N faktorial dikali Z pangkat N, di mana nilai mutlak dari Z itu kurang dari R besar 0. Kemudian menjadi yaitu Fz tambah Z0 sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga F turun ke N dari Z0 per N faktorial dikali Z pangkat N, di mana nilai mutlak Z itu kurang dari R besar 0. Kemudian setelah kita mengetikkan Z dengan Z min Z0 dalam persamaan ini dan kondisinya, kita memiliki ekspansi deret Taylor yang diinginkan 1 di bagian 57. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh untuk subbab 59. Contoh, untuk di bagian 66 kita akan melihat bahwa jika ada konstanta AN untuk N012 sampai seterusnya, sehingga Fz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN dikali Z kurang Z0 pangkat N untuk semua titik Z interior ke beberapa lingkaran yang berpusat pada Z0. Maka deret daya di sini harus menjadi deret Taylor untuk F tentang Z0.
terlepas dari bagaimana konstan tersebut muncul. Pengamatan ini sering memungkinkan kita untuk menemukan koefisien AN dalam deret Taylor dengan cara yang lebih efisien daripada dengan langsung merujuk ke formula AN sama dengan F turun ke N dari Z0 per N faktorial dalam teorema Taylor. Dalam contoh berikut, kita menggunakan rumus dalam teorema Taylor untuk menemukan ekspansi deret Maclaurin beberapa fungsi yang cukup sederhana. Dan kita menekankan penggunaan ekspansi tersebut dalam menemukan representasi lainnya. Dalam contoh kami, kita akan dengan bebas menggunakan properti yang diharapkan dari deret konvergen, seperti yang diverifikasi dalam latihan 7 dan 8 bagian 56. Di sini ada contoh pertama untuk fungsi fz sama dengan e pangkat z. Karena fungsi fz sama dengan e pangkat z menyeluruh, maka ia memiliki representasi deret Maclaurin yang valid untuk semua z. Di sini, f turun ke n dari z itu sama dengan e pangkat z. Untuk n sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Dan karena f turun ke n dari 0 ini sama dengan 1. Untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka dapat tulis e pangkat z ini sama dengan sigma n sama dengan 0 sama dengan t hingga z pangkat n per n faktorial, di mana nilai mutlak z kurang dari t hingga. Perhatikan bahwa jika z sama dengan x tambah i kali 0, ekspansi pertama menjadi e pangkat x, ini z-nya kita ganti dengan x karena ini i kali 0 jadi 0, z sama dengan x, jadi bentuknya e pangkat x sama dengan sigma n sama dengan 0 sama dengan t hingga x pangkat n per n faktorial. Untuk batasnya, ini karena nilai mutlak jadi x lebih besar dari negatif t hingga dan lebih kecil dari t hingga. Kemudian seluruh fungsi z kuadrat e pangkat 3z juga memiliki ekspansi deret Maclaurin. Cara termudah untuk mendapatkannya adalah menggantikan z dengan 3z pada setiap sisi persamaan. Dan kemudian mengalihkan kedua sisi persamaan yang dihasilkan dengan z kuadrat. Jadi seperti sebelumnya, ini bentuk yang sebelumnya. Ini kan di soal ini e pangkat 3z. Jadi untuk bentuk e pangkat z ini kita hanya perlu mengganti z ini dengan 3z. Kemudian mengkali kedua sisi dengan z kuadrat. Untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka akan didapat bentuknya z kuadrat e pangkat 3z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan t hingga 3 pangkat n per n faktorial dikali z pangkat n plus 2, di mana nilai dari mutlak z kurang dari t hingga. Kemudian agar kita bentuk dalam sigma ini enggak n plus 2, kita gantikan n dengan n min 2. Maka bentuk akhirnya menjadi z kuadrat e pangkat 3z sama dengan nilai sigma dari n sama dengan 2 t hingga 3 pangkat n-2 per n-2 faktorial z pangkat n. Untuk nilai mutlak z kurang dari t hingga. Di sini untuk contoh kedua, seseorang dapat menggunakan ekspansi 1 dan definisi bagian 34. Untuk ini definisinya, sin z itu bisa ditulis dalam bentuk e pangkat iz min e pangkat negatif iz per 2i. Untuk menemukan deret Maclaurin untuk seluruh fungsi fz sama dengan sin z, untuk memberikan jalan kita merujuk pada ekspansi 1. Jadi kita bisa dari contoh sebelumnya kan ini e pangkat z itu bentuknya seperti ini. Dari rumus sin z ini kita bisa lihat ada e pangkat i kali z dikali dikurang e pangkat negatif iz. Maka di sini kita bisa faktorkan 1/2i-nya dan menulis bentuknya seperti ini. Sin z sama dengan 1/2i dikali sigma n sama dengan 0 sama dengan t hingga. Untuk z-nya kita ganti dengan iz, menyesuaikan bentuknya iz pangkat n per n faktorial dikurang sigma n sama dengan 0 sama dengan t hingga. Untuk di sini bentuknya negatif, pangkat negatif iz, lalu kita mengganti z dengan negatif iz. Kemudian kita bentukkan jadi 1/2i sigma n sama dengan 0 sama dengan t hingga. Untuk 1 dikurang min 1 pangkat n, di mana i pangkat n z pangkat n sama dengan per n faktorial. Untuk mutlak z kurang dari t hingga. Nah, dikarenakan 1 dikurang min 1 pangkat n itu 0 ketika n genap, maka kita akan menggunakan nilai n itu untuk ganjilnya. Jadi kita harus membandingkan n dengan 2n plus 1 dalam deret terakhir ini. Maka bisa bentuknya dapat ganti lagi, sin z sama dengan 1/2i, sigma dari n sama dengan 0 t hingga, dikali dengan, enggak dikali, 1 min 1 pangkat 2n plus 1, dikali dengan i pangkat 2n plus 1, z 2n plus pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Untuk mutlak z kurang dari t hingga.
Nah, dikarenakan 1 min 1 pangkat 2n plus 1 itu nilainya sama dengan 2, dan I pangkat 2n plus 1 itu bisa ditulis dengan I kuadrat dikali I kuadrat pangkat n dikali dengan I, di mana I kuadrat itu nilainya negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat n I. Nah, bentuk terakhir tadi dapat kita sederhanain lagi jadi sin Z sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga untuk min 1 pangkat n dikali Z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial untuk nilai mutlak Z kurang dari tak hingga. Istilah demi istilah penurunan akan dibenarkan dalam bagian 65. Dengan menggunakan prosedur di sini, kita mendiferensiasikan setiap sisi dari persamaan 2 dalam nulis. Jadi untuk sin Z ini bisa kita turunin untuk langsung mendapatkan deret Maclaurin untuk cos Z-nya. Di sini dapat cos Z itu, sin Z kan turunannya cos Z. Dan di sini kita turunkan bentuk ini, akan didapat sigma n sama dengan 0 sama dengan tak hingga min 1 pangkat n 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial Z pangkat 2n. Nah, bentuknya ini disederhanakan lagi menjadi cos Z sama dengan sigma n sama dengan tak hingga min 1 pangkat n kali Z pangkat 2n per 2n faktorial untuk nilai mutlak Z kurang dari tak hingga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dahrayu. Oke, di sini contoh ketiga, karena sin hiperbola Z sama dengan min 1 sin IZ pada bagian 35, kita hanya perlu mengganti Z dengan IZ pada setiap sisi persamaan 2 dan mengalihkan hasilnya dengan min 1. Nah, kita lihat sin hiperbola Z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai hingga Z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial, di mana mutlak Z kurang dari tak hingga. Demikian, karena cos hiperbola Z sama dengan cos IZ, maka ekspansi 3 dapat disimpulkan cos hiperbola Z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat 2n per 2n faktorial, di mana mutlak Z kurang dari tak hingga. Perhatikan bahwa deret Taylor untuk cos hiperbola Z di sekitar titik Z0 sama dengan min 2VI sebagai contoh diperoleh dengan mengganti variabel Z dengan Z plus 2VI pada setiap sisi persamaan 5. Dan kemudian diingat bahwa cos hiperbola Z plus 2VI itu sama dengan cos hiperbola Z untuk semua Z. Cos hiperbola Z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga Z plus 2VI per 2VI pangkat 2n per 2n faktorial, di mana mutlak Z kurang dari tak hingga. Next. Lalu di sini contoh keempat, representasi dari seri Maclaurin lainnya. 1 per 1 min Z sama dengan sigma n sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat n, di mana mutlak Z itu kurang dari 1. Karena turunan dari fungsi fz sama dengan 1 per 1 min Z, yang gagal menjadi analitik pada Z sama dengan 1 adalah f turunan n dari Z sama dengan n faktorial per 1 min Z pangkat n plus 1, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Secara khusus, f turunan n dari 0 sama dengan n faktorial, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Perhatikan ekspansi 6 memberikan kita jumlah dari deret geometri tak hingga, di mana Z adalah rasio umum dari suku-suku yang berdekatan, yaitu 1 plus Z pangkat 2 plus Z pangkat 3 ditambah dan seterusnya, dengan hasil akhir 1 per 1 min Z, di mana mutlak Z kurang dari 1. Nah, tentu saja rumus penjumlahan yang ditemukan dengan cara lain dalam contoh di bagian 50. Jika kita mengganti min Z untuk Z dalam persamaan dan kondisi validitasnya, dan perhatikan bahwa mutlak Z kurang dari 1 ketika mutlak min Z kurang dari 1. Kita melihat bahwa 1 per 1 plus Z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga min 1 pangkat n dikali Z pangkat n, di mana mutlak Z kurang dari 1. Sebaliknya, jika kita mengganti variabel Z pada persamaan 6 dengan 1 min Z, kita memiliki representasi dari Taylor 1 per Z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga min 1 pangkat n
dikali Z min 1 pangkat N. Di mana mutlak Z min 1 kurang dari 1. Kondisi validitas ini mengikuti kondisi yang terkait dengan ekspansi 6, karena mutlak 1 min Z kurang dari 1 sama dengan mutlak Z min 1 kurang dari 1. Nah. Lalu di sini contoh yang kelima. Untuk contoh terakhir, mari kita perluas fungsinya. Fz sama dengan 1 per 2Z pangkat 2 per Z pangkat 3 plus Z pangkat 5. Di sini 1 per Z pangkat 3-nya kita faktorkan. Jadi 1 per Z pangkat 3 dikali 2 dikali 1 plus Z pangkat 2 min 1 per 1 plus Z pangkat 2. Sama dengan 1 per Z pangkat 3 dikali 2 min 1 per 1 plus Z pangkat 2. Menjadi deret yang melibatkan pangkat-pangkat dari Z, kita tidak dapat menemukan deret Maclaurin untuk Fz karena ia tidak analitik pada Z sama dengan 0. Tetapi kita tahu dari ekspansi 6 bahwa 1 plus Z pangkat 2 sama dengan 1 min Z pangkat 2 ditambah Z pangkat 4 dikurang Z pangkat 6 ditambah Z pangkat 8 dikurang dan seterusnya. Di mana mutlak Z itu kurang dari 1. Oleh karena itu, ketika mutlak Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, Fz sama dengan 1 per Z pangkat 3 dikali 2 min 1 ditambah Z pangkat 2 dikurang Z pangkat 4 ditambah Z pangkat 6 dikurang Z pangkat 8 dikurang dan seterusnya sama dengan 1 per Z pangkat 3 ditambah 1 per Z dikurang Z ditambah Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 5 ditambah dan seterusnya. Kita tulis bentuknya sebagai 1 per Z pangkat 3 dan 1 per Z. Pangkat negatif dari Z karena mereka dapat ditulis Z pangkat min 3 dan Z pangkat min 1 masing-masing. Teori ekspansi yang melibatkan pangkat negatif dari Z min Z0 akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada deret Lorentz, ada jebak subbab 60. Sebentar Zahra, Iya, sedikit slide sebelumnya. Ya, ini contoh 5. Ini ilustrasi bagaimana suatu fungsi bisa ditulis dalam bentuk deret pangkat gitu ya. Kalau dalam kalkulus kan semua fungsi itu bisa ditulis dalam bentuk deret pangkat. Ya memang prosedurnya di FZ ini ya, itu kan disederhanakan dulu, kemudian diarahkan menjadi bentuk yang bisa dikaitkan dengan deret pangkat. Itu ya 1 per 1 tambah Z kuadrat itu kan deret pangkatnya mengikuti deret geometri ya. Deret Maclaurin-nya juga udah ditemukan ya, sehingga nanti kalau dilihat FZ itu ya hasilnya deret pangkatnya seperti itu ya, 1 per Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, materi berikutnya ini sedikit nanti manipulasi ya, bagaimana deret pangkat itu bisa diistilahkan dengan deret Lorentz, dan yang kalian nanti perlu pelajari, next coba. Nah, deret Lorentz ini nanti karakteristiknya ya, jadi ada hal-hal yang memang harus dipenuhi dan harus dimanipulasi sehingga itu memang bisa ditulis sebagai deret pangkat gitu ya. Deret Lorentz, maaf ya. Seperti itu. Oke, silakan. Oke. Subbab 60 deret Lorentz, jika sebuah fungsi f gagal menjadi analitik pada sebuah titik Z0, kita tidak dapat menerapkan teorema Taylor pada titik tersebut. Akan tetapi, seringkali memungkinkan untuk menemukan representasi deret untuk Fz yang melibatkan pangkat positif dan negatif dari Z min Z0. Kita sekarang menyajikan teori dari representasi tersebut. Kita mulai dengan teorema Lorentz. Misalkan sebuah fungsi f adalah analitik di seluruh domain anular R besar 1 dikurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari R besar 2 berpusat di Z0. Dan biarkan C menyatakan setiap sederhana yang berorientasi positif yang tertutup di sekitar Z0 dan terletak pada domain tersebut. Yang nanti dapat dilihat di gambar 76. Kemudian pada setiap titik dalam domain tersebut, Fz memiliki representasi deret sebagai berikut. Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga an dikali dengan Z min Z0 pangkat n ditambah sigma dari n sama dengan 1 hingga dn per Z min Z0 pangkat n, di mana
mutlak Z min Z0 lebih besar dari R besar 1 dan lebih kecil dari R2. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Nah, sekarang itu ada FZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN Z dikurang Z0 pangkat AN ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga BN per Z dikurang Z0 dipangkatin sama N dengan panjang dari Z0 di Z, panjang dari Z dikurang Z0 itu di antara R1 sampai R2, di mana AN itu 1/2 PI integral dari C FZ DZ per Z dikurang Z0 pangkat N plus 1 dengan N-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan BN-nya itu sama dengan 1/2 PI integral dari C FZ DZ per Z dikurang Z0 pangkat min N plus 1 dengan N-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Nah, gambar 76 itu kita lihat yang R1 itu yang lingkaran kecil, terus R2-nya itu yang besar. Nah, C-nya itu kontur dan Z0 terletak di lingkaran R1. Next. Oke, perhatikan bagaimana. Jadi kita ganti N-nya itu dengan min N pada deret kedua dalam representasi 1, memungkinkan kita untuk menulis deret tersebut sebagai berikut. Jadi berubah jadi N sama dengan min tak hingga sampai min 1, B min N per Z dikurang Z min 0, Z0 pangkat min N, di mana B min N-nya itu 1/2 PI integral dari C FZ DZ per Z dikurang Z0 pangkat min N dengan N-nya itu min 1, min 2, dan seterusnya. Dengan demikian, FZ-nya itu sigma dari N min tak hingga sampai min 1, B min N, Z dikurang Z0 pangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N dengan panjang Z dikurang Z0 itu antara R1 dan R2. Jika CN-nya itu di mana B min N ketika N kurang dari sama dengan 1 dan AN-nya ketika N lebih dari sama dengan 0. Next. Nah, ini tuh berubah jadi FZ-nya sama dengan sigma dari N min tak hingga sampai tak hingga CN dikali Z dikurang Z0 dipangkatin N, panjangnya masih sama, itu Z0, Z dikurang Z0 itu terletak dari R1 sampai R2, di mana CN-nya itu 1/2 PI integral dari C FZ DZ dibagi Z dikurang Z0 dipangkat N plus 1 dengan N-nya itu 0, plus minus 1, dan plus minus 2, dan seterusnya. Dalam bentuk 1 dan 4, representasi FZ disebut deret Laurent. Perhatikan bahwa integran dalam ekspresi 3 dapat ditulis FZ Z min Z0 dipangkatin N min 1. Dengan demikian jelas bahwa ketika F sebenarnya bersifat analitik, seluruh disk panjang dari Z min Z0 kurang di R2. Integran ini juga oleh karena itu semua koefisien BN adalah 0 dan koefisien BN adalah 0 dan karena section 51. Sebentar, Aurel. Yang disebut deret Laurent-nya yang mana tadi? 1 dan 4 mana? Bentuk 1 dan 4. Mana? Ya, ini deret Laurent, makanya coba next dulu. Nah, ini dalam salah satu bentuk 1 dan 4, dalam salah satu bentuk 1 dan 4, 4 kan yang itu tuh, FZ sama dengan sigma CN itu kan, representasi FZ disebut sebagai deret Laurent. Oke, sebentar ini. Ya, jadi yang deret Laurent ini ya, nanti kalian masalah dalam deret Laurent adalah mengubah FZ dalam bentuk seperti ini ya, sigma sekian ini ya. Jadi kalau ini bisa dipenuhi dengan batas yang sudah ditentukan ya, R besar 1 sampai R besar 2-nya itu. Kalau itu bisa dimunculkan, maka FZ dengan representasi deret disebut sebagai representasi deret Laurent gitu ya. Cuma ini masalahnya nanti
apa namanya ya, menentukan FZ yang sesuai gitu ya. Dan ini kuncinya nanti kan bentuk yang bawah itu kan mirip ya dengan integral Cauchy ya. Dasarnya dari situ ya. Oke. Ya lanjut. Lanjut Aurel. Nah, itu ekspansi 1 direduksi menjadi deret Taylor tentang Z0. Next. Namun jika F gagal menjadi analitik pada Z0, tapi sebaliknya analitik di dalam disk panjang Z kurang Z0 kurang dari R2, jari-jari R1 dapat dipilih secara sembarang kecil, representasi 1 kemudian valid di disk 1 yang tertusuk Z kurang Z0 harusnya. Aurel, coba next. Skip. Ada contoh soal untuk deret Lorentz-nya nggak? Coba next. Slide berikutnya mana coba? Ini kan bukti deret Lorentz ya. Di skip dulu coba. Nggak ada, Pak. Masa nggak ada contoh soal deret Lorentz? Itu di subbab berikutnya, Pak, itu untuk contoh-contohnya. Walah. Iya, iya, iya. Ya udah. Ini waktunya juga terbatas. Ya udah nggak apa-apa deh, dijelaskan dulu bukti deret Lorentz ini. Berarti langsung masuk ke deret Lorentz atau gimana, Pak? Lah, katanya bukti. bukan. Maksudnya? Iya, iya. Saya mau lihat contoh soalnya dulu, tapi nggak masuk di kelompok ini ya. Ya sudah nggak apa-apa deh. Dijelaskan dulu untuk yang deret Lorentz-nya. Oke. Demikian pula jika F adalah analitik pada setiap titik pada bidang terbatas di luar maaf Pak. Jika F adalah analitik pada setiap titik pada bidang terbatas di luar lingkaran panjang Z kurang Z0 sama dengan R1, syarat keabsahannya adalah R1 panjang dari Z kurang Z0 itu di antara R1 sampai tak hingga. Perhatikan bahwa jika F analitik dimanapun di bidang terbatas kecuali di Z0, seri 1 berlaku pada setiap titik analisis atau ketika panjang dari Z dikurang Z0 itu terletak di antara 0 sampai tak hingga. Kita akan membuktikan teorema Laurent terlebih dahulu ketika Z0 sama dengan 0, yang berarti bahwa anulus berpusat di titik asal. Verifikasi dari teorema ketika Z0 sama dengan 0 akan mengikuti dengan mudah. Dan seperti halnya dengan teorema Taylor. Next. Bukti dari teorema Laurent. Nah, ini tuh buktinya kami dimulai dengan membentuk wilayah anular tertutup. Panjang dari Z itu terletak di antara R1 dan R2 yang terkandung di dalamnya dalam dominan panjang dari Z R1 sampai R2 dan yang bagian dalamnya berisi kedua titik Z dan kontur C pada gambar 77. Kita misalkan C1 dan C2 Nah, itu kan terlihat di gambar 77 kalau misalnya itu konturnya tuh ada 3 C, C1 sama C2. Terus lingkarannya itu ada 2 yang besar sama yang kecil. Nah, kalau misalnya jari-jarinya juga dia ada R, R1, R2, R1 besar sama R2 besar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan. Sebentar, tambahan Aurel. Jadi melihat gambar 77 ini, itu wilayah anulus ya. Jadi dia bolong di tengah. Seperti donat lah gampangnya gitu ya. Anda bayangkan ada donat. Nah, lingkaran yang di dalam ya kita sebut sebagai C1 gitu ya. Lingkaran. Lingkaran yang di luar, yang besar ya, tepi luarnya itu sebagai C2. Kemudian ada kurva di dalam donatnya itu ya. Nah, bentuk-bentuk daerah seperti ini kita sebut sebagai daerah anulus ya. Anular anulus itu ya. Ada kurva, bentuknya kan itu sebarang ya, nggak harus lingkar gitu ya. Sebutlah C gitu. Dan kalian lihat orientasinya positif semua ya. Berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kemudian ada lagi nilai R1. R1 itu apa? Jari-jari lingkaran yang dalam ya.
Kemudian R2 jari-jari lingkaran yang luar. Kemudian R, kok R sih? Z itu berada di dalam anulusnya itu gitu ya. Maka modulus dari Z terhadap titik asal ya sebutlah jari-jari itu, jari-jari kecilnya itu dia berada di antara R1 dan R2 gitu ya. Jadi kita mengevaluasi titik Z, kemudian mengevaluasi kurva ya di dalam anulusnya itu. Gitu ya. Keterangannya gitu ya. Ini gambar anulus dan kurva di dalamnya. Oke, lanjut. Kemudian perhatikan bahwa F adalah analitik pada C1 dan C2, serta di domain anular di antara keduanya. Selanjutnya, lingkaran berorientasi positif, Y dengan pusat di Z, dan cukup kecil untuk ditampung di bagian dalam daerah cincin, mutlak Z yang berada di antara R1 dan R2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 77. Ini kemudian mengikuti adaptasi teorema Cauchy-Gorsat menjadi integral fungsi analitik di sekitar batas berorientasi perkalian terhubung domain, bahwa integral C2 FSDS per S min Z min integral C1 FSDS per S min Z min integral gamma FSDS per S min Z sama dengan 0. Namun menurut rumus integral Cauchy, nilai integral ketiganya adalah 2pi Fz. Karena itu Fz sama dengan 1/2pi integral C2 FSDS per S min Z ditambah 1/2pi integral C1 FSDS per Z min S. Sekarang faktor 1/S min Z pada integral pertama ini teorema Taylor terbukti dan akan memerlukan ekspansi 1/S min Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1, 1 per S pangkat N plus 1, Z pangkat N, plus Z pangkat N, 1/S min Z, S pangkat N. Yang digunakan pada bagian sebelumnya. Adapun faktor 1/Z min S pada integral kedua pertukaran Z dan Z dalam persamaan 2 menyatakan bahwa 1/S min Z min S sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 dari 1/S pangkat min N dikali 1/Z pangkat N plus 1 ditambah 1/Z pangkat N dikali S pangkat N per Z min S. Jika N disubstitusi dengan N min 1, maka didapat 1/Z min S sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai N dari 1/S pangkat min N plus 1 dikali 1/Z pangkat N ditambah 1/Z pangkat N dikali S pangkat N per Z min S. Kemudian kita kalikan persamaan 2 dan 3 tadi dengan Fs per 2pi. Lalu mengintegrasikan masing-masing ruas persamaan yang dihasilkan terhadap S di sekitar C2 dan C1. Diketahui dari persamaan 1 bahwa Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1, ANZ pangkat N ditambah rho NZ ditambah sigma N sama dengan 1 sampai N, BN per Z pangkat N ditambah sigma NZ. Di mana AN yang N-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai N min 1, dan BN yang N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Didapat dari persamaan AN sama dengan 1/2pi integral C2 FSDS per S pangkat N plus 1. Dan BN sama dengan 1/2pi integral C1 FSDS per S pangkat min N plus 1. Dan di mana rho NZ sama dengan Z pangkat N per 2pi integral C2 FSDS per S min Z dikali S pangkat N. Dan sigma NZ sama dengan 1/2pi Z pangkat N integral C1 S pangkat N FSDS per Z min S.
Karena n mendekati tak hingga, persamaan 4 terbukti mengambil bentuk deret Laurent pada domain mutlak Z yang berada di antara R1 dan R2 dengan syarat limit n mendekati tak hingga dari rho nz sama dengan 0 dan limit n mendekati tak hingga sigma nz sama dengan 0. Dapat ditulis mutlak Z sama dengan R, sehingga R berada di antara R1 dan R2. Dan misalkan M menyatakan nilai maksimum mutlak Fs pada C1 dan C2. Perhatikan juga bahwa jika S adalah sebuah titik di C2, maka mutlak S min Z lebih dari sama dengan R2 min R, dan jika S ada di C1, mutlak Z min S lebih dari sama dengan R dikurang R1. Hal ini dapat ditulis mutlak rho NZ kurang dari sama dengan MR2 per R2 min R dikali R per R2 pangkat N. Dan mutlak sigma NZ kurang dari sama dengan MR1 per R min R1 dikali R1 per R dipangkatkan N. Karena R per R2 kurang dari 1 dan R1 per R kurang dari 1, jelas bahwa rho NZ dan sigma NZ mendekati 0 karena N mendekati tak hingga. Ketika Z0 sama dengan 0, jika Z digunakan sebagai pengganti S sebagai variabel integrasi, persamaan 5 tadi untuk koefisien AN dan BN sama dengan persamaan 2 dan 3 pada bagian 60 ketika Z0 sama dengan 0. Untuk memperluas pembuktian pada kasus umum di mana Z0 adalah titik sembarang dalam bidang berhingga, kita misalkan F adalah fungsi yang memenuhi syarat teorema. GZ sama dengan Fz plus Z0, karena Fz bersifat analitik dianulus mutlak Z dikurang Z0 di antara R1 dan R2, fungsi Fz tambah S ditambah Z0 bersifat analitik jika mutlak Z tambah Z0 dikurang Z0 berada di antara R1 dan R2. Artinya G bersifat analitik dianulus mutlak Z yang berada di antara R1 dan R2 yang berpusat pada titik asal. Sekarang kontur tertutup sederhana C dalam pernyataan teorema memiliki beberapa representasi parametrik Z sama dengan ZT. Dengan A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B di mana mutlak ZT min Z0 berada di antara R1 dan R2 untuk semua T dalam interval T yang berada di antara A dan B. Oleh karena itu, jika gamma menyatakan Z sama dengan Z T min Z0 dengan T yang berada di antara A dan B. Gamma bukan hanya suatu kontur terhadap tertutup sederhana, tetapi jika melihat ketidaksamaan 7, gamma terletak pada domain mutlak X yang terletak di antara R1 dan R2. Akibatnya GZ memiliki representasi deret Laurent, GZ sama dengan sigma N sampai dengan tak hingga AN Z pangkat N ditambah sigma N sama dengan 1 sampai hingga Bn per Z pangkat N. Dengan mutlak Z berada di antara R1 dan R2. Di mana AN sama dengan 1 per 2 PI integral R GZ DZ per Z pangkat N plus 1 dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan Bn sama dengan 1 per 2 PI integral R GZ DZ per Z pangkat min N plus 1 dengan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Representasi 1 di section 60 diperoleh jika kita menulis F Z tambah Z0 sebagai pengganti GZ pada persamaan 9, lalu ganti Z dengan Z min Z0 pada persamaan yang dihasilkan. Serta dalam kondisi validitas. Ya, Pak Har. Ya, Pak. Nah, di skip dulu ya, sebentar. Saya lanjut sedikit ya. Ini uraian berikutnya kan proses untuk pembuktiannya ya. Terus next, ya udah nggak? Udah ya. Jadi nanti menghitung deret Laurent-nya itu, coba baik. Nah, nanti diarahkan ke sini ya. Balik lagi coba. Terus. Terus. Ya, terus. Jadi mana deret Laurent? Ini ya, kuncinya ini ya deret Laurent ya. Nanti kelompok berikutnya
Ya coba beberapa contoh soal disampaikan, dibahas ya bagaimana konstruksi FZ, bentuk deret Lorentz-nya seperti apa. Jadi agak berbeda dengan konstruksi deret pangkat ya, menggunakan deret Maclaurin atau deret Taylor sebelumnya gitu ya. Harus ditunjukkan bedanya di sini gitu loh. Bedanya di sini untuk konstruksi deret Lorentz-nya. Ya, begitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu, silakan. Kelompok ini ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup dulu ininya.